Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Agama Islam kelas 12 IPA-E akan mempresentasikan tentang materi bab kami, yaitu bab 3 tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Pertama, pengertian. Terlebih dahulu, mari kita pahami apa itu kemampuan berpikir dan kritis. Pertama, pengertian kemampuan. Kemampuan ialah potensi individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atas tindakan seseorang. Kedua, yaitu berpikir, yaitu berbicara dengan dirinya sendiri di dalam batin. Ketiga, kritis, kemampuan untuk memecahkan, mempersoalkan, dan mempermasalahkan atau mempertanyakan suatu hal. Maka, pengertian berpikir kritis yaitu berpikir kritis mengarah pada kegiatan menganalisa gagasan ke arah yang lebih spesifik, membedakan suatu hal dengan tajam, memilih, mengidentifikasi, mengkaji, dan mengembangkan ke arah yang lebih sempurna. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang dalil nakli berpikir kritis, yaitu Surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-190 hingga 191, yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maka Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka. Nah, selain dalil nakli sebelumnya, perilaku berpikir kritis juga dapat diterangkan dalam sebuah dalil akli yang berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya itu jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja, hal itu sangat dipengaruhi oleh keimanan seseorang tentang adanya kehidupan kedua, yaitu kehidupan setelah kematian atau yang biasa kita kenal sebagai akhirat. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jauhnya orientasi dan visi ke depan atau akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas kepada dunia menjadi petanda tindakan bodoh atau jahil, yang seperti kita tahu kalau dalam bahasa Arab, kebodohan itu sama dengan jahiliyah. Bangsa Arab pra-Islam dikatakan bangsa jahiliyah itu bukan karena mereka itu tidak bisa baca tulis, tapi karena kelakuannya mereka ini menyiratkan kebodohan, yaitu perilaku-perilaku seperti menyembah berhala dan melakukan kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan melakukan berbagai macam kezoliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Jadi, kemaksiatan adalah sebuah tindakan bodoh, karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Sedangkan pengadilan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat tidak ada tawar-menawar, malah mereka abaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sebagai orang yang lemah,
karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang lemah. Dan sebagai tambahan, orang yang cerdas juga mengetahui bahwa kematian itu bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga. Oleh karena itu, mereka itu akan selalu bersegera melakukan kebaikan atau amal soleh tanpa menunda-nunda. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa dalil akli tentang perilaku berpikir kritis ini berdasarkan kepada sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini hadisnya, yang artinya dari Abu Ya'la yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata, hadis hasan. Lalu, manfaat dari berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan manusia. Ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengembangkan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian, dan mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam. Adapun penerapan sikap berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari yaitu, pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah akal, sehat, dan alam semesta bagi manusia. Kedua, yaitu melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang masing-masing. Ketiga, menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan kauniyah sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam ataupun untuk mengembangkan iptek. Maka sampailah kita kepada kesimpulan. Maka kesimpulan dari berpikir kritis menurut ayat Al-Quran merupakan perilaku yang memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal bersyukur dan memecahkan masalah melalui proses kerjasama dan musyawarah. Ayat Al-Quran yang membahas tentang hakikat serta manfaat dari berpikir kritis adalah Quran Surat Ali Imran ayat 190-191 dan Quran Surat Ali Imran ayat 159. Maka, pengembangan perilaku terpuji terkait berpikir kritis merupakan hal yang perlu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, guna perwujudan implementasi nyata dari ayat Al-Quran. Sekian presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video presentasi yang telah kami lakukan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.